Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali ceramah singkat ini untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Mudah-mudahan semua itu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua umat Islam dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dengan cahaya iman dan Islam, serta mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin. Tema ceramah singkat yang saya ambil sekarang yakni masa mudamu jangan kau sia-siakan. Jangan sampai kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa datang tanpa terduga-duga. Sebab sesungguhnya kita tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang merugi. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaminu makramallahi fala ya'man makrallahi illal qaumal khasirun. Artinya, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga itu? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah tragedi Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar tersebut merupakan hasil putusan Rapat Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda yang kedua yang digelar pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Di antara pelajaran penting dalam momentum Sumpah Pemuda ini adalah pentingnya bidang pendidikan dan semangat untuk mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermanfaat. Terlebih lagi, generasi muda yang akan menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Mereka harus mengisi masanya dengan hal-hal yang bermanfaat dan bermakna, serta membawa manfaat bagi orang-orang sekitarnya. Usia remaja adalah usia sangat produktif. Salah satunya untuk menuntut ilmu. Tubuh yang masih kuat, akal yang pikirannya masih tajam, terus diasah selagi kesempatan masih terbuka lebar. Tantangan zaman yang akan dihadapi kelak tentunya kita berat daripada masa sekarang. Generasi muda sekarang harus siap menjadi generasi yang tangguh, menatap gelombang badai perubahan yang siap menghantam generasi muda yang akan datang. Generasi muda muslim zaman sekarang harus menjadi pemimpin berkualitas di masa depan. Karena masa depan agama dan bangsa
tergenggam di tangan mereka, terpikul di pundak generasi-generasi muda. Selagi pintu masih terbuka lebar, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Tentunya hal ini generasi muda lah yang harus turun tangan. Bukan hanya dicari dan disimpan, tetapi diperoleh ilmu juga harus diamalkan semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pengetahuan baru tentang hal-hal yang belum diketahui. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila bima 'alima warathahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam." Artinya, barang siapa yang mengamalkan apa yang telah ia ketahui, niscaya Allah akan menganugerahkan pengetahuan apa yang belum ia ketahui. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Bergulirnya waktu merupakan tanda yang nyata bahwa jatah usia kita semakin menipis. Sementara itu, kita tidak tahu kapan hembusan nafas terakhir kita. Masa muda tidak memiliki apapun untuk menjamin diri kita sampai ke masa tua. Oleh karenanya, penting kita insafi untuk menjadikan masa muda sebagai langkah persiapan untuk masa-masa selanjutnya, lebih-lebih masa keabadian nanti. Masa muda dengan keadaan yang bugar, kuat, semangat tinggi, itu hendaknya diarahkan pada hal-hal yang mengandung bermanfaat di dalamnya, baik manfaat kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Bahkan alam sekitar pun harus bermanfaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Artinya, di antara tanda-tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Jika kita benar-benar memegang hadis ini, maka niscaya hidup akan terasa begitu memiliki arti, dan insya Allah kita termasuk di antara golongan orang-orang yang tidak menyesal di kemudian hari nanti. Sebagian dari kita ada yang sudah melalui masa mudanya, ada pula yang tengah menjalani masa mudanya, ada pula yang akan memasuki masa mudanya. Namun yang perlu ditekankan dari semuanya itu adalah bukan tentang berapa umur kita, melainkan bagaimana kita mengisinya. Jangan sampai kita membiarkan masa muda kita atau masa muda orang-orang di sekitar kita terlewat begitu saja tanpa mengukir hal-hal yang bermanfaat dan baik baginya. Sebagai lazimnya semangat muda, keinginan menjadi yang terunggul, rasa ingin tahu, terdepan dan terbaik adalah hal yang sulit untuk dihindari. Bahkan dalam banyak hal, semangat ini cenderung baik untuk dipelihara. Oleh karenanya, penting kita tengok hadis tentang seperti apakah sejatinya orang-orang yang terbaik itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu." Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan atau diandalkan kebaikannya, dan paling sedikit atau tidak diharapkan keburukannya hingga orang lain merasa aman. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di antara yang bisa dijadikan pedoman dari hadis ini adalah bagaimana seorang pemuda dengan badan yang kuat, dengan dayanya, dengan kekuatannya membawa ketentraman pada lingkungannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Yang artinya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin, jumratan mu'minin rahimakumullah. Demikian uraian tentang perlunya menjaga masa muda kita atau orang-orang di sekitar kita dan mengisi dengan hal-hal yang baik dan bermakna.
Karena kita tahu bahwa pemudalah yang akan menjadi nahkoda kehidupan selanjutnya. Pemimpin, tokoh, alim ulama, orang-orang terkemuka, bahkan presiden sekalipun pada saatnya akan digantikan oleh mereka yang sekarang tengah menjalani masa-masa muda. Sebagaimana ada kalam bijak mengatakan, subbanul yaumi rijalul ghadi. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Semoga saja kita dan generasi muda kita bisa senantiasa memberikan kebaikan, manfaat, dan ketentraman pada sekitar alam dan manusia di sekitar. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini menjadikan spirit bagi kaum muda-mudi yang mendengar dan melihatnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.